Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita menjadi ahli masjid dan benar-benar bisa memakmurkan masjid sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sahabat sekalian, AA ingin mengambil salah satu sisi dari kehidupan Rasulullah SAW. Beliau itu adalah seorang yang sangat, kalau bahasa sekarang ya, minimalis. Nah, ini penting nih, bahasa minimalis sekarang sedang mulai tren. Jadi beliau dalam melakukan apapun sangat berhitung dengan hisab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi Rasulullah SAW rumahnya minimalis. Minimalis ini bukan berarti masalah harga ya, tetapi masalah diperlukan atau tidak. Sehingga bahasa agamanya sering disebut zuhud. Zuhud itu adalah melakukan sesuatu yang hanya bermanfaat untuk akhirat, dan waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Jadi kata ijhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wajhad fima indan nas, dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Nah, hadirin sekalian, kepemilikan barang ini adalah sesuatu yang niscaya kita memerlukan barang. Tapi antara perlu dan ingin, ini beda coupling. Kalau ingin lebih besar ke nafsu. Kalau nafsu, nah tolong digarisbawahi ya. Kalau nafsu itu kecenderungannya tidak selaras dengan yang Allah sukai. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu karena nafsu, nah biasanya kita mengabaikan apa yang Allah sukai. Nah, Rasulullah SAW, beliau memilih apa yang Allah sukai. Ini salah satu bagian dari yang harus kita tafakuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering memiliki, membeli, menginginkan sesuatu yang sesuai menurut nafsu. Nafsu ini benar-benar menggampangkan urusan akhirat. Contoh ya, ini cara menganalisa nafsu. Allah menyukai tahajud, nafsu pasti tidak suka. Ketika kita bangun tidur, nah kita ingin tahu nih, kita ini mengutamakan apa yang disukai Allah atau disukai nafsu. Nah, orang ya kita ini kadang-kadang lebih menyukai tidur lagi atau diundur-undur tahajudnya atau dipersingkat, padahal Allah menyukai kita panjang ibadah malamnya di penghujung malam, karena itu saat Allah mengampuni kita, saat Allah memberikan ijabahnya doa. Tapi itu dia, nafsu tidak suka. Nah, dalam hal apapun, sedekah, kita akan menyedekahkan sesuatu. Nafsu tidak suka kita sedekah banyak-banyak, tetapi Allah menyukai kita memberikan yang baik dengan cara yang baik. Nafsu juga tidak suka kalau kita melakukan amal yang Allah sukai. Nah, makanya kalau kita mau membeli sesuatu, menginginkan sesuatu, kita periksa sekali nih, ini Allah suka atau tidak. Misalnya beli HP, keperluan HP itu apa? Berkomunikasi. Ya, pernah ke Korea dulu waktu handphone masih zaman sederhana, dibawa ke pabrik HP. Nah, yang pemilik insinyur, bukan pemilik, insinyurnya itu HP-nya itu sederhana sekali. Ditanya, mengapa HP saudara begitu sederhananya? Beliau menjawab, ya saya tidak pakai kamera karena
Saya tahu kamera HP itu kualitasnya belum bagus, tidak akan perlu. Yang kedua, saya tidak perlu juga menggunakan layar yang besar karena saya perlunya hanya buat telepon saja. Saya hanya memerlukan. Jadi saya tidak perlu memberi HP yang bisa mereka kamera karena saya tidak memerlukannya. Itu insinyur di pabrik HP. Jadi harus bisa dibedakan antara ingin dan perlu. Nah, Rasulullah SAW hanya memiliki yang beliau perlukan. Baju besi beliau memang mahal, bagus, karena memang diperlukan. Pedang beliau juga bagus-bagus. Kuda beliau bagus. Apa yang beliau perlukan untuk mendekat ke Allah, apa yang beliau perlukan untuk berjuang di jalan Allah, beliau sempurnakan. Tapi kalau ingin, beliau tidak diperbudak oleh ingin yang bisa berdasarkan nafsu. Nah, ini salah satu yang harus kita pikirkan dalam hidup kita ini kalau mau meniru Rasulullah SAW. Jadi kita harus mulai sekarang serius sekali untuk memeriksa gaya hidup kita. Apakah sibuk dengan keinginan? Kalau keinginan berarti seperti meminum air laut. Terus menerus akan ingin lagi, tidak ada puasnya. Nah, kalau kita ingin mengatakan, ayo kita meniru Rasulullah SAW, boleh kita memiliki, boleh, jelas boleh ya. Tetapi jangan sampai diperbudak keinginan. Hal lain ya, ini AA mengulangi ini karena menurut AA sangat luar biasa pentingnya sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis riwayat Imam Tirmizi, derajatnya hasan. Ada juga yang mengatakan sahih ini. Nah, niat itu sama dengan alamat, hadirin. Salah nulis alamat, surat tidak sampai. Salah nulis alamat, email tidak sampai. Salah nulis alamat, kiriman paket sebagus apapun tidak sampai di tujuan. Penting sekali bagi kita untuk membahas tentang alamat ini. Sehingga Rasulullah SAW betul-betul mengingatkan innamal a'malu binniyat. Alamat dari amal kita ini adalah kunci bagi kita yang menjadi inti sekali. Kita sering sibuk beramal. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Laka shadaqah. Wajah cerah, senyuman tulus bagi saudaramu adalah sedekah. Itu kita sudah tahu. Tetapi alamatnya untuk siapa? Mudah-mudahan kawan-kawan tidak bosan untuk mendengar hadis ini. Karena bagi ini menentukan sekali kalau kita ingin mengamalkan Nabi, sunnah Nabi adalah ini nih. Dari Imam Muslim berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya, terus, lalu akhirnya ada seorang, saya ceritakan kepadaku hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Aku ceritakan, jawab Abu Hurairah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan dan diberikan di dunia, dan lalu ia pun mengenalinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Lalu ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Engkau berperang supaya dikatakan seorang pemberani, gagah berani. Dan memang demikianlah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Tidak kurang beraninya, tidak kurang komitmennya kepada perjuangan, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Jadi udah semua nih. Otaknya mikir berjuang, tubuhnya berjuang, lisannya mengatakan lillahi ta'ala, bahkan di depan Allah sekalipun. Tetapi mengapa Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu.
Karena Allah Maha tahu segala isi hati. Wa asiru qaulakum awizharubi innahu alimum bidati sudur. Allah tahu ini alamatnya salah. Ini alamatnya adalah untuk makhluk, untuk penilaian, untuk pengakuan, untuk pujian, untuk penghargaan, untuk kekaguman makhluk dengan menggunakan amalan-amalan hak Allah. Jihad fisabilillah. Allah tidak terima. Ini penting luar biasa hadirin hadis ini. Hadis sahih ini ya. Yang kedua, berikutnya, orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Belajar Quran dan membacanya. Ia didatangkan, diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat dari Allah, ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, ya Allah, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Quran. Hanya karena engkau. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta. Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim, orang yang berilmu. Engkau membaca Quran agar engkau dianggap qori. Dan demikian itulah yang dikatakan orang tentang dirimu. Kemudian malaikat tidak disuruh, diperintahkan agar menyeret di atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Jadi tidak kurang semangat belajar agamanya. Wah, belajar mesantren sana, mesantren sini. Dakwah terus sana sini. Bicara di Zoom, di mana-mana dakwah. Keluar dalil-dalilnya. Tapi kenapa bahkan Qur'annya mungkin tahsinnya sangat bagus, hafalannya banyak, suaranya merdu. Tapi kenapa masuk neraka? Karena salah alamat. Ternyata belajar agama dan mengajarkannya itu adalah untuk penilaian orang, supaya dianggap orang berilmu, dianggap kiai, ustadz, syekh. Wah, pokoknya tujuannya adalah makhluk. Alamatnya bukan ke Allah. Alamatnya penilaian, pengakuan, penghargaan, ya kekaguman makhluk termasuk dengan Quran. Nikmat disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah. Jadi belajar agama, baca Quran, dakwah tuh salah alamat. Bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi alamatnya makhluk. Dengan menggunakan hak-hak Allah. Dari ilmu, dari dakwah, dari Quran. Makanya ini Allah murka sekali. Kalau hanya sekedar pamer sepatu, pamer mobil, pamer HP untuk dipuji orang, ya itu hanya urusan duniawi. Tetapi kalau sudah pamer hak Allah, ibadah, itu Allah murka sekali ya. Pernah diibaratkan. Nah, yang ketiga nih. Kemudian yang ketiga, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat itu dan ia pun mengenalinya, mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau sukai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Dia tahu tuh amalan yang Allah sukai. Dia tahu dan dia sedekahnya mudah, melimpah, sering, dan dia lakukan semata-mata karena engkau. Tapi Allah yang Maha tahu isi hati berfirman, kadzabta, dusta, kamu bohong.
Kamu berbuat demikian supaya dikatakan sebagai dermawan, orang yang murah hati, dan begitulah orang-orang mengatakan tentang dirimu. Di akhirat diperintahkan malaikat dan diseret di atas mukanya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Imarah, hadis An-Nasai Kitabul Jihad bab dan Sunan Nasai, Ahmad, Musnad, dan hadis ini derajatnya sahih. Disahihkan oleh Al-Hakim. Wah, banyak ini. Ini benar-benar luar biasa hadis ini. Jadi kita sangat tidak cukup sibuk sholat, sibuk saum, sibuk berjuang, beramal, sedekah. Tapi harus punya kesibukan utama, yaitu nulis alamat, niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau mau meniru sunnah Rasulullah SAW agar sampai kepada Allah, sunnah yang pertama dan utama adalah niat. Alamat. Kita harus meluangkan waktu lebih banyak untuk terus menyelidiki niat kita sampai jelas ini niatnya. Harusnya apa niatnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus jelas niatnya apa, selidiki, harus diperbaharui terus karena setiap saat bisa belok. Karena ini urusan hati. Hati itu bolak-balik. Di awal niatnya bisa lillahi ta'ala, tapi di perjalanan bisa belok. Di perjalanan bisa sungguh-sungguh kepada Allah, sesudahnya bisa belok. Ingin dilihat, dikagumi, dipuji orang. Nah, kalau sekarang kita berbicara sunnah, karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati dulu, baru amal. Kita sering sibuk ini nih, berusaha beramal itu bagus, tidak salah. Tapi kalau tidak pakai hati, tuh tadi dalilnya, ya sahih. Kurang gimana jihad? Kita mah enggak nyobain jihad sampai mati di medan perang. Kita juga enggak ilmu agama dikit, Quran juga belum hafal, ya, sedekah juga dikit. Tapi yang hebat aja bisa rusak karena salah alamat. Begitu aja Ama ingin menyampaikan, memperdalamnya itu tuh. Jadi kita harus belajar. Ustaz, apa yang kepikir Ustaz? Ayo, minta suaranya nih. Suaranya nggak kedengaran. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang itu pada intinya adalah kita ini memperbanyak riyadhah, mengamalkan yang kita sudah pahami selama ini kan. Kita ini udah kajian kita udah banyak sekali, seandainya satu persatu kita riyadhahkan, diamalkan, luar biasa kemuliaan Islam ini. Problem kita sekarang apalagi di zaman sosmed ini, setiap orang dengan HP canggihnya seakan punya stasiun TV. Ya bisa siaran masing-masing gitu. Sehingga siaran semua kayak tidak ada yang menyaksikan. Nah di sini kalau kemudian kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, bisa salah mengikuti. Makanya tepat tema kita pada siang hari ini yaitu kita bertekad untuk terus menyambung perjuangan atau benda Rasulullah SAW supaya jangan ke yang lain kan gitu. Ya. Kita ini orang yang bakal dihisab kedua nih Ustaz. Ya memang di situ belajar agama dan mendakwahkannya. Saya kalau udah ingat hadis ini, aduh, kita bisa aja belajar terus, dakwah terus, tapi apakah di akhirat nanti, dan kita mengatakannya lillahi ta'ala, tapi apakah nanti bakal selamat enggak nih dalam perhitungan Allah? Kalau ada nikmat-nikmatnya, dinilai, dipuji, dihargai, dikagumi, wah ini ilmunya banyak, wah ini pengaruhnya kuat, wah ini ibadahnya bagus, dan kita menikmati sekali pujian yang sebetulnya nggak cocok dengan keadaan kita, itu salah satu ciri itu. Menurut Ustadz gimana nih? Sekarang kan banyak nih Ustadz kita ini kan dakwah terus. Jadi kalau kita mengambil pelajaran dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, beliau menyusun kitab Ihya itu 4 jilid.
Namun uniknya beliau menempatkan bab ikhlas itu di juz yang keempat menjelang hatam gitu. Artinya kalau kita sebagai orang awam terutama ya, bicara ikhlas itu bisa putus asa kita ini. Seakan-akan tidak ada yang kita bisa lakukan dengan ikhlas betul gitu. Yang kemudian nanti dinilai oleh Allah itu lolos itu hampir mendadak. Nah, namun ada kalimat menarik dari Imam Ghazali di bab ikhlas itu. Orang yang dalam hidupnya itu dia pernah diberi Allah anugerah bisa melakukan amal yang ikhlas, lahdatan najah. Artinya selamat sekejap aja dia pernah punya amal ikhlas, selamatlah dia gitu. Kenapa? Saking begitu sulitnya kita itu membersihkan hati dari campuran-campurannya gitu. Masya Allah. Nah, disinilah membuat kita menjadi punya harapan gitu. Maka yang terpenting bagaimana? Kalau saya ditanya orang, Pak Ustadz, gimana supaya kita punya amal ikhlas? Jangan sering-sering ngomongin ikhlas, tapi sering-seringlah beramal gitu. Harapannya apa? Dari sekian banyak amal itu ada amal yang ikhlas. Kalau ditanya kapan, justru kita itu tidak ingat tuh amal ikhlas itu. Kapan, di mana kita udah lupa sama sekali, sudah tidak ada dalam memori kita, ternyata di akhirat muncul amalan itu. Kita pernah nolong orang, kita pernah berempati kepada orang. Karena kan di antara amal itu apa? Kita ikut merasakan perasaan orang gitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma ya yuhibbu li nafsi. Belumlah beriman salah seorang dengan iman sempurna sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri gitu. Gimana ada orang kena musibah, gimana kita untuk berempati kan gitu. Ada orang sedang gembira, gimana kita ikut bersuka cita. Kadang-kadang kita kebalik-balik kita ini. Kalau ada orang lagi kena musibah, syukurin loh kan gitu. Kita gembira rasanya. Ada yang lagi sukses, kita sakit hati. Kenapa bukan kita yang sukses? Nah, itu kadang-kadang kita melakukan amal-amal seperti itu yang kita tidak sadar itu amal. Ya, ternyata itulah menjadi amal yang ikhlas. Moga-moga demikian. Tapi intinya gini, kita ini ya dalam keadaan segala kekurangannya itu ya yang belajar ya belajar terus, yang dakwah ya dakwah terus gitu. Tapi ya kemudian kita secara pribadi kita muhasabah, kita bisa merasa kayak tidak punya apa-apa, tapi kan terus saja lanjut. Semoga ada antaranya yang ikhlas. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus sekali Ustadz. Karena saya ini belum tentu panjang umur ya. Jadi saya ingin, bagi saya pribadi ya, kalau saya lihat mau ngirim sesuatu, yang saya pikirkan itu alamatnya benar tidak. Bahkan orang suka ngecek, benar tidak nih alamatnya. Saya merasa selama ini kalau mau berbuat sesuatu, termasuk acara ini ya, saya jarang bertanya nih, ini tuh niatnya apa? Bahkan sesudah acara juga kadang-kadang nggak saya pikirin lagi, niatnya apa. Nah umur saya sudah hampir habis sekarang, udah 59 tahun ya. Saya ngeri sekali ini, sangat ngeri sekali. Jadi sekarang saya membiasakan hal yang baru, yaitu menulis alamat, sampai yakin alamat, karena saya mau mengirim nih. Jangan sampai salah alamat gitu. Ngeri sekali tuh pejuang tadi itu ya. Kalau sampai nggak pernah itu merasa, wah tahu-tahu di akhirat salah alamat. Bagusnya kan alamat itu innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu memang harus jelas dulu niatnya. Ini kelemahan saya selama ini ya, saya jarang negesin alamat ini. Ngaji, cari ilmu, dakwah, ya, kerja. Tapi saya rugi betul nih kalau saya tidak jelas alamatnya karena udah hilang tuh semua ya. Makanya sekarang dalam kesempatan ini, apalagi kalau kita dengar hadis yang tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati dulu wa amalikum. Dan yakin sekali ilmu hati ini jarang orang serius. Karena jarang serius karena ini paling inti. Setan itu ngejatuhkannya kan di sini. Siapapun orang yang ikhlas, makin berusaha ikhlas, setan makin sulit menjatuhkannya. Min ibadah, gimana tuh dalilnya?
yang beribadah kepada ilmu mukhlasin, orang yang ikhlas. Jadi setan itu paling sulit. La ibadaka minhul mukhlasin. Illa ibadah kami humul mukhlasin. Maaf. Jadi kecuali orang yang ikhlas. Jadinya ini adalah ilmu yang paling orang jarang ingat, jarang serius, ya kan? Amal-amal. Tapi kalau karena saya udah tua nih, Ustaz, jadi saya mengevaluasi perjalanan hidup saya selama ini, benar-benar itu ya, jarang memikirkan alamat dari, dan sering sekali salah alamat. Ikut terjun payung, tujuannya dipuji. Ikut berkuda, tujuannya dikagumi. Memang ceritanya ini sunnah Nabi. Kalau periksa-periksa, emang tetap dakwah, bikin YouTube, ingin banyak follower. Jadi nah pengalaman ini saya sampaikan gitu. Jangan lupa ini, bisa keburu mati, ya kan? Betul nggak, Ustaz? Ya, Karena mencari ilmu aja salah niatnya, nggak barokah itu ilmunya. Nggak bisa dia nanti mengamalkan. Walaupun ilmunya banyak, salah niat, dia jadi kayak keledai nanti. Bawa buku, tapi buku itu nggak manfaat buat dirinya sendiri. Nah gitu, Ustaz. Jadi karena pengalaman hidup saya merasa banyak sekali lalai dari niat ini, maka saya dapat ilmu ini dari Ustaz Saiful Islam Mubarak. Ada 3 niat ini di awal, bisa ikhlas, di tengah bisa belok gitu. Nah, di tengah bisa lurus, di belakang bisa rusak juga. Sebelum haji mah ikhlas, tapi lagi haji nggak kuat. Selesai haji, nggak kuat, ceritanya pamer. Ya. Nah, jadi dari awal supaya ikhlasnya itu yang dibesarkan roja. Benar-benar ngarep-ngarep, full roja, harapan. Semoga amal ini diterima Allah. Kalau saya mati sesudah ini, semoga inilah amal yang menyelamatkan saya. Karena saya belum tentu akan sholat lagi. Belum tentu akan ngaji lagi. Belum tentu akan nolong orang. Saya ingin amal ini, kalau ini amal terakhir, diterima Allah. Mulailah kita beramal. Ada ujub, ada riya. Ingat 2 hal. Roja dan khauf harus seimbang. Semangat ingin diterima dan takut amal ini rusak. Lagi berbuat, lagi azan, harus ada tuh roja dan khaufnya. Tapi kalau selesai beramal, maka yang dibesarkan khauf. Takut hilang nih. Jangan sampai udah haji, udah umroh, udah ngapalin, hilang. Nah ini juga harus dijaga karena bisa hilang itu amal. Itulah Ustaz ilmu yang saya dapatkan dan bisa saya sampaikan. Kita buka tanya jawab, mungkin ada jamaah yang punya pengalaman dan ilmu lainnya. Baik, alhamdulillah. Mau acara silakan. Ya, baik, alhamdulillah. Sungguh lengkap sekali ya tadi pembahasan dari AA dan Ustadz, Masya Allah. Ketika kita melakukan ibadah sebenarnya 2, yaitu ikhlas kepada Allah dan juga mengikuti Rasulullah ittiba. Dan dua-duanya sudah dibahas dalam oleh guru-guru kita, insya Allah. Baik para jamaah, kami buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya melalui chat, bisa menuliskan di fitur Q&A dan juga berinteraksi langsung, bisa raise hand, nanti saya sebutkan namanya. Di sini ada yang raise hand, ada Bapak Muhammad Habibi. Silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Sudah dihidupkan? Silakan, jangan nanya ke saya Pak, ke Ustadz aja ya. Silakan, atau dengan Ibu Keke ya, Ibu Keke, sudah bisa dihidupkan mikrofonnya. Harus dibantu. Silakan. Atau saya sebutkan dulu, saya bacakan izin yang di Q&A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz AA, masjid sekarang banyak yang ditutup selain pas jadwal sholat, khususnya di malam hari karena faktor keamanan. Selain itu, anak-anak sering tidak diizinkan ke masjid karena takut mengganggu. Mohon pencerahannya, mungkin ada juga adabnya jika tidak mengajak anak ke masjid atau ada orang safar yang ingin istirahat di masjid. Ini seharusnya kita bagaimana menyikapinya? Ustaz Sofar dulu. Ya.
Tapi kalau sekarang ini kondisi ada pandemi COVID-19 itu memang keadaan khusus ya, sehingga banyak daripada pelayanan masjid yang kita batasi. Kalau nanti sudah normal, maka ya kalau anak kecil dan sebagainya itu tidak ada larangan ke masjid. Namun orang tua harus berusaha mendidiknya. Buktinya apa? Bahwa anak kecil tidak dilarang untuk ke masjid. Rasulullah itu ketika sholat, itu kadang-kadang dinaiki oleh cucu beliau Hasan atau Husain gitu. Hingga kalau lama gitu, sujudnya itu tidak bangun-bangun, sampai ada sebagian sahabat, jangan-jangan Rasul wafat ini gitu. Ternyata ketika selesai, beliau menerangkan pas beliau sedang sujud, cucu beliau Hasan atau Husain itu naik ke punggung beliau sampai turun dari punggung baru beliau lanjutkan sholatnya. Jadi artinya anak kecil bahkan yang belum tajis pun tidak dilarang masuk masjid. Nah ini memang menjadi salah satu tantangan tersendiri bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Karena ada anak-anak itu saya saksikan seperti anaknya Habaib kalau saya ikut ngaji ke beliau itu, kan ini masih kecil tapi tenang sekali di samping abahnya, ya, ikut ngaji gitu. Tapi kalau anak-anak di mana mungkin tidak terkendali, ya, hanya bisa misalnya membuat kegaduannya, harus dibatasi gitu. Kemudian kalau tentang masalah tadi, kalau masjid itu kedatangan musyawir dan sebagainya, semestinya masjid itu bisa melayani. Nah ini memang perlu manajemen ya, gimana. Kalau di zaman Nabi kan ada tempat namanya sufah, sehingga mereka menjadi ahlu sufah. Para sahabat Nabi ataupun tamu-tamu yang tidak ada tempat penaung di sana ditampung. Dan sekarang ini pun banyak masjid yang sudah mulai bisa menyediakannya. Nah tentu berbeda ya, satu masjid yang lainnya itu dalam segi kemampuan. Tapi kalau dari sisi ajarannya ya memang masjid itu semestinya bisa melayani seluruh kebutuhan kaum muslimin. Kalau yang belum berarti berproses gitu intinya. Mungkin akan memberikan jalan lebih lanjut, silakan. Silakan AA ingin juga. Ya, sepakat dengan yang disampaikan Ustadz Sofar bahwa masjid itu adalah rumah Allah yang menjamu umat Islam dengan segala jenis problematikanya. Tentang anak-anak, tentu saja anak-anak ini harus dari kecil diakrabkan dengan masjid. Walaupun tidak semua masjid memiliki fasilitas, tetapi setidaknya harus ada kesadaran dari DKM bahwa anak-anak tidak boleh menjadi takut ke masjid, tidak boleh dihardik. Kalaupun belum terfasilitasi tempat, diedukasi orang tuanya, yang bagus tuh difasilitasi. Ya, dulu juga di pengajian di Darut Tauhid ya disiapkan tempat karena ada orang tua yang mau ke masjid, anaknya nggak bisa ditinggal, tinggal fasilitasi saja. Ya, tapi anak itu nggak boleh jadi alergi ke masjid, takut kepada DKM. Dan orang tua jangan jadi tertekan dan merasa teraniaya kalau bawa anak ke masjid. Ini tugas kita ya. Tentang kita tuh belum ada namanya ST Sekolah Tinggi KM, STKM, Sekolah Tinggi Kemakmuran Masjid. Sekolah tinggi perhotelan ada, sekolah tinggi untuk ngurus rumah ada, tapi untuk rumah sakit ada, tapi untuk masjid kita belum punya. Padahal masjid kalau dikelola dengan sangat baik ya, ini Masya Allah luar biasa. Allah akan sangat senang kalau masjid itu dikelola sangat profesional, karena memang rumah Allah adalah tempat yang paling hak untuk menjamu tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan ini Ustadz Sofar bisa membangun sekolah tinggi kemakmuran masjid. Insya Allah. Saya cita-cita yang belum terrealisasi itu tuh STKM, sekolah tinggi. Jadi nanti orang yang ngurus masjid itu punya kualifikasi. Karena kan jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Manajemennya seperti apa, sistem keamanannya, kenyamanannya, pembukuannya, wah kalau bagus. Nah ini serius ini. Jadi gini ya, sekarang ini kan ketua DMI-nya itu Pak Yusuf Kala ini. Nah mungkin ide ini bisa disampaikan kepada beliau secara khusus.
Supaya menjadi pemikiran. Sebab kalau yang bicara beliau itu insya wujud itu. Seperti mungkin yang kemarin terjadi itu Sobirin kan, yang dulu nyantri dia itu. Nah dia kan sekarang menjadi lawyernya yayasannya Pak Yusuf Kalla yang mau membangun Museum Rasulullah gitu. Itu karena beliau yang jadi ketua yayasannya ya wujud gitu, kerjasama dengan Arab Saudi, ada dunia Islam Arab Saudi itu kemarin sudah penandatangan, ya, tinggal di bulan Rabiul Awal ini mulai pembangunan. Jadi ini menjadi museum Rasulullah terbesar di dunia ya, setelah yang di Arab Saudi. Karena di balik itu ada orang-orang besar, ada Yusuf Kalla, kemudian ada Pak Syafruddin. Nah ini ide ini mungkin, ini kalau sampaikan ke beliau bisa wujud ini. Karena sekarang DMI kan aktif sekali, bahkan tiap masjid udah dapat dana sekarang. Gimana kalau di Jawa Barat ada nah itu. Kalau di Jakarta semua masjid dapat bantuan sekarang dari DMI. Gitu. Allah ya, coba nanti AA sampaikan ke beliau. Ya. Namanya Sekolah Tinggi Kemakmuran Masjid. Itu bagus itu. Coba aja nanti siapa tahu jadi kenyataan kan. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau kan ibarat sudah pensiun itu ingin kelihatannya membaktikan segala yang beliau punya untuk Islam. Sebagaimana yang sekarang lagi dibangun ini. Insya Allah. Amin. Silakan. Amin. Izin, ini ada Ibu Keke. Silakan Ibu Keke, tadi sudah dihidupkan mikrofonnya. Silakan menyampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya beberapa minggu ini memang lagi merenungkan kebetulan dapat ceramah yang kita menjaga niat, misalnya udah 10 tahun, terus gara-gara satu hari saja kita ria, salah niat, udah deh hilang katanya kan. Nah hari ini juga saya diingatkan lagi tentang niat ini. Nah jadi kayaknya nggak bakalan ada amalan yang khawatir gitu ya, nggak ada amalan yang diterima kalau memang hanya satu hari saja ternyata akan menghapuskan ibadah atau pahala kita. Nah, adakah bisa dipulihkan gitu misalnya karena kita salah niat di tengah-tengah tiba-tiba ria pada udah dijaga 10 tahun gitu misalnya 5 tahun, 10 tahun kan itu jangka waktu yang lama yang tidak mudah. Apakah itu bisa dipulihkan dan dengan apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Agim mohon izin salam ke Teh Ninil ya dari saya Rike Jakarta. Insya Allah udah silaturahim belasan tahun Ibu Rike. Kasih Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan A. Saya nih mikir ke diri sendiri aja ya, Ustaz. Awas yang lama rasanya gitu ya. Saya belum menemukan sholat saya yang khusyuk. Belum juga menemukan amalan yang ikhlas gitu, belum. Itulah sebabnya saya menyampaikan ini karena saking inginnya gitu. Apa yang saya jalani selama ini kurang hati-hati, jangan sampai terulang kepada yang lain. Dan bagaimana dong dengan yang lalu? Saya tinggal bisa memperbanyak tobat atas yang lalu. Ampun ya Allah. Saya ngaku tidak ikhlas, saya ngaku lebih sibuk ingin dipuji orang. Saya ngaku lebih sibuk ingin dikagumi orang. Tinggal tobat yang lalu. Sambil yang tersisa ini kita perbaiki. Gitu aja. Jadi yang lalu ya udah itu mah gimana Allah, saya tinggal tobat aja. Udah gimana, udah lewat dan ngaku memang susah ikhlas tuh ya. Dan gak kepikir mikirin ya. Tapi yang terakhir ini dalam sisa umur ini sekuat tenaga gitu. Jadi ingat yang lalu kurang ikhlas, harus membuat yang tersisa ini sebaik mungkin. Yang lalu ditobatin, yang tersisa ini makanya disebut PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Untuk segala kekurangan, kesalahan, perbaiki diri, dan kalau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan niat yang baik. Jangan sampai hanya melakukan yang baik, tapi niatnya harus lurus dulu, alamatnya dulu
sebelum ngirim barang. Ya, itu kalau saya mah. Sedih dengar barusan karena juga mikir-mikir gitu ya. Mana nih amalan saya? Apakah dakwah saya ikhlas? Saya jauh. Tapi husnuzon aja. Mudah-mudahan di umur yang tersisa ini ada kesempatan beramal yang ikhlas gitu. Makasih, pertanyaannya membuat saya jadi sedih. Lanjut. Insyaallah. Ustaz Sofar ingin juga menambahkan, Ustaz. Ya, baik. Jadi memang sebetulnya kalau kita cermati amal keseharian itu kan selesai kita sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita baca? Istighfar gitu. Astagfirullahaladzim. Ini istighfar kemana ini? Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Atas dosa yang mana? Dosa di luar sholat maupun dosa kita tadi sholat gitu. Karena kita tadi ketika sholat bisa jadi pas sholat itu lalai dari sholatnya. Padahal kita udah sering baca kan, fawailul musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maka kalau kita sedang dalam khauf ini seperti ini, persis seperti beliau, Mbak Keke tadi juga, seakan kita ini tidak punya amal yang patut untuk dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun beruntungnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Sehingga ketika kita udah rasanya sudah putus asa gitu, harus dimunculkan rojaknya. Nanti udah terlalu banyak rojak, kembalikan kepada khauf. Khauf rojak itu sesuatu yang harus berjalan seimbang dalam hidup ini. Karena pada intinya bahwa amal itu harus terus berjalan. Karena kalau kata Imam Syafi'i, kalau kita itu beramal karena ingin dipandang orang, itu namanya riya. Namun juga sebaliknya, kita tidak beramal karena takut ya dipandang riya, juga namanya riya juga gitu. Jadi amal terus berjalan dan semoga kita itu nanti diberi oleh Allah di antara amal-amal itu yang ikhlas. Maka kalau tadi kembali kepada ayat illa ibadaka minhumul mukhlasin, itu dari kalimatnya aja, kecuali hamba-hambamu ya Allah dari mereka itu yang mukhlasin, yang diberi ikhlas. Kalau kata santri ini mukhlasin itu isim maf'ul, bukan illa ibadaka minhumul mukhlisin. Kalau jadi orang mukhlisin berat jadi orang mukhlisin. Tapi kalau mukhlasin mungkin, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita di sana. Kalau ikhlas itu dari daya upaya kita, sulitlah kiranya kita sampai. Tapi karena ikhlas itu adalah anugerah Allah, perbanyak saja amal kita itu. Insya Allah ada yang diberi ikhlas. Jadi ikhlas itu kalau kita lihat ayatnya, ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-Mu ya Allah yang diberi keikhlasan. Wallahu a'lam. Tambah sedikit lagi ya, Bu. Jadi kekhawatiran kita akan amal yang sudah lalu harus membuat kita jadi tobat. Dan tobat itu lebih disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Justru karena kita merasa amal kita khawatir nggak diterima, ini yang membuat kita lebih bisa merengek kepada Allah, dan ini lebih disukai. Kalau kita udah merasa ikhlas itu lebih bahaya ya. Kan ciri-ciri orang yang disukai Allah itu melihat dosa itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Tapi orang munafik lihat dosa itu seperti melihat lalat yang ditepis. Jadi makin kita cemas, tapi berbuah tobat dan berbuah semangat untuk beramal, itu ciri-ciri karunia ya. Yang paling mengerikan itu adalah justru merasa ikhlas ya. Kalau merasa belum ikhlas itu merupakan karunia, merasa ikhlas itu petaka ya enggak? Insyaallah. Ya. Baik, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk hamba yang tidak berputus asa dari rahmat Allah insyaallah. Baik, di sini ada Bapak Ramlan Ramzan. Silakan Bapak Ramzan untuk menghidupkan mic-nya. Sudah di tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, kan saya
banyak ya ngelakuin kesalahan gitu, terutama pada kedua orang tua gitu. Terus saya sekarang lagi di perantauan, tuntutan pekerjaan di perantauan 3 bulan sekali ya pulang. Itu juga hanya 3 hari. Apakah saya salah atau gimana gitu? Kan seharusnya kan silaturahmi ke orang tua itu harus nggak boleh dibatasi gitu ya. Apakah cukup hanya dengan 3 hari tersebut untuk bersilaturahmi kepada orang tua? Nih. Jawab. Ya, sebetulnya kan intinya itu bahwa kita itu harus mendapatkan ridho orang tua. Sebab Rasulullah bersabda, ridhallahi fi ridhal walidain. Ridho Allah itu di antara kuncinya itu letaknya ada pada kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, ya Allah ridho. Pun sebaliknya. Nah, ini permasalahan tadi karena kita harus merantau, karena di kampung sendiri kita belum mendapatkan pintu-pintu untuk menjemput rezeki, ya kita merantau. Masalah keridhaan itu kita bisa komunikasikan sama orang tua kan gitu. Nah, sama orang tua sebetulnya hati ingin sekali kita membersamai orang tua itu, tetapi karena kondisi belum memungkinkan, ya kita harus merantau. Walaupun perusahaan memberikan waktu hanya 3 hari dalam per 3 bulan umpamanya, mohon orang tua ridho. Nah, perhatian itu kita bisa berikan dalam bentuk yang lain. Ada misalnya seperti ini, dia merantau, tapi listrik di rumah orang tua dia yang bayar. Gitu. Atau misalnya kalau di rumah ada telepon dia yang bayar. Jadi banyak hal dia bisa lakukan walaupun dia tidak di rumah, tapi dia ada gitu. Ada kehadirannya itu. Padahal yang dibutuhkan orang tua, membiayai orang tua ketika misalnya orang tua sudah tidak produktif. Nah, masalah secara pribadi hadir itu keterbatasan, nah moga-moga orang tua bisa ridho. Dan pada prinsipnya sebetulnya yang bisa membuat orang ridho itu juga hanya Allah, karena Allah yang memanage hati orang. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan kelapangan pada diri kita, pada diri orang tua, hati orang tua, dan sehingga walaupun banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita secara idealnya, namun keridhaan tetap ada. Karena bicara ridho ini kan relatif sebetulnya. Namun pada kuncinya Allah yang bisa memberikan rasa ridho itu pada siapapun. Baik itu hubungan antara orang tua dengan anak, antara suami istri, dengan saudara, dan semuanya. Sebagaimana dalam Quran disebutkan, wa'allafa baina qulubihim. Allah yang himpun di antara mereka manusia. Hati itu Allah yang bisa himpun. Bukan siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Sepakat. Saya setuju. Jadi bukan masalah panjangnya waktu, tapi dalamnya rasa kasih sayang dan dalamnya keikhlasan. Ya. Dan ini walaupun hanya menatap ya, tapi kalau dengan kasih sayang dalam keikhlasan itu tatapan bisa tembus ke hati. Walaupun ada di sebelah gitu ya, tapi kalau kurang kasih sayang dan keikhlasan tetap saja tidak nyaman. Seperti yang dipenjara oleh Israel, para pejuang Palestina nyaris tidak ketemu. Tetapi kasih sayang tulus, doa-doa yang dipanjatkan pasti disaksikan oleh Allah. Ya, bagaimana tangisan kerinduan, bagaimana doa-doa menghibah, padahal di tempat tersembunyi tidak tersampaikan, tapi kan semuanya dalam pengawasan Allah. Dan mudah bagi Allah menyimpan di hati orang tua, di hati anak, karena semua hati ada dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau merasa ada keterbatasan dalam waktu atau pertemuan fisik, jangan pernah merasa dibatasi dalam keikhlasan dan kasih sayang yang disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih, jam 11 nih Om. Ya, bisa. Alhamdulillah tadi pertanyaan terakhir, karena sudah 1 menit, mohon izin dipimpin doa bersama buat kita semua.
Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Duhai Allah yang Maha Menatap, lindungi kami ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu. Dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadikan hanya Engkau yang ada di hati ini ya Rabb. Jadikan hanya Engkau yang kami tuju dari semua amal hidup kami ini. Jangan biarkan kami berpaling darimu ya Rabb. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Istiqomahkan kami dalam keyakinan padamu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam mengabdi padamu. Istiqomahkan kami dalam akhlakul karimah. Istiqomahkan kami ya Allah sampai husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang berkah. Jadikan hari-hari yang tersisa ini bisa menebus semua dosa kesalahan. Bisa jadi bekal pulang untuk berjumpa denganmu. Hanya Engkau yang menguasai lahir batin kami ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana, lindungi kami dari wabah ini ya Allah. Lindungi dari penyakit lahir, penyakit akal, penyakit batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih. Terima kasih ya, mohon Ustaz sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.